Halo, kita ketemu lagi di video basis data. Kali ini kita akan membahas mengenai transaksi ya, SQL transaction. Baik, kita mulai. Misalkan kita sudah membuat sebuah model basis data dengan menggunakan Kakas Case DB Designer, di mana di sini kita melihat tiga tabel, yaitu tabel siswa dan tabel buku sebagai parent, lalu tabel siswa buku sebagai child. Jadi kardinalitas antara siswa dengan siswa buku adalah satu ke banyak, lalu buku ke siswa buku itu satu ke banyak juga, sehingga konsekuensinya adalah primary key di siswa dan tabel buku ini menjadi foreign key di tabel siswa buku. Ada satu tambahan lagi, karena di sini kasusnya adalah pustaka ya, jadi siswa meminjam buku di perpustakaan harus ada tanggal pinjam, sehingga ditambahkan field tanggal pinjam tipenya date di siswa buku. Baik, jadi kalau Anda sudah membuat di DB Designer, tinggal diekspor saja SQL-nya ya, karena di awal saya memilih MySQL yang setara dengan MariaDB yang digunakan di PHP MyAdmin. Tinggal pilih create script, generate SQL, sudah selesai ya. Jadi tinggal di download, tinggal di copy paste buat database baru di PHP MyAdmin, lalu tinggal dikopikan ke SQL, go, sudah jadi ya, physical database di PHP MyAdmin yang siap digunakan tanpa Anda harus susah-susah untuk menulis SQL statementnya atau pernyataan SQL. Baik, kita lihat strukturnya. Sudah ada ya tabel buku, tabel siswa, dan siswa buku. Baik, kita lanjutkan ke transaksi. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Jadi transaksi itu adalah kegiatan membaca atau menulis ke basis data. Mungkin cukup satu select from where, mungkin hanya update, mungkin hanya insert, mungkin juga beberapa statement itu digabungkan, karena pada saat terjadi transaksi bisa mengacu kepada satu tabel, misalkan hanya kepada tabel buku saja, atau mungkin juga kepada 2 atau 3 tabel sekaligus pada saat yang sama. Itu juga disebut sebagai transaksi. Oke, kita lihat misalkan transaksi sederhana. Select misalkan siswa, nama siswa, alamat siswa misalkan. Dimana kita misalkan akan mencari siswa yang alamatnya ada di Bandung dengan menggunakan statement like Bandung, itu tadi di isiannya itu misalkan ada di belakang, itu pakai persen. Berarti yang di depan tidak dipedulikan, hanya di string yang di belakang itu akhirnya harus diakhiri dengan kata Bandung. Oke, ini hasilnya ada 2 field yang bisa ditampilkan ya. Ini juga disebut sebagai transaksi ya. Jadi kalau transaksi yang lebih kompleks itu akan mencakup beberapa statement. Kita misalkan contoh lagi di sini, bagaimana kita membuat transaksi dari beberapa tabel. Misalkan kita akan menampilkan nama siswa, lalu dari siswa buku akan menampilkan tanggal pinjam misalkan ya, tanggal pinjam awal. Nah, misalkan kita akan
mencoba menghitung tanggal pinjam, di mana buku itu harus dikembalikan 7 hari setelah tanggal pinjam. Kita bisa menggunakan fungsi dateadd ya, jadi menambahkan, di mana di sini yang dihitung itu adalah siswa buku, ada tanggal pinjamnya ya. Lalu sorry pakai koma, interval misalkan 7 hari ya. Di sini artinya bahwa dari tanggal pinjam yang ada di database nanti akan ditambahkan 7 hari ditampilkan di tanggal yang baru. Karena di sini dari 2 tabel kita bisa menggunakan natural join antara siswa dan siswa buku. Misalkan tadi syaratnya masih ya, kita cari alamatnya yang ada di Bandung, persen Bandung. Oke, perhatikan ini ya. Jadi dateadd itu ditampilkan di select. Ini hasilnya ya. Ini adalah data date yang ada di database. Ini adalah hasil perhitungannya. Kalau dilihat di sini misalkan tanggal 1 bulan 6 harus dikembalikan tanggal 8 bulan 6, dipinjam tanggal 3 bulan 6 harus dikembalikan tanggal 10 bulan 6, ditambah 7 hari. Mungkin di sini tampilannya kurang bagus ya. Lihat nama ininya, nama kolomnya. Kita bisa perbaiki dengan menggunakan S. Misalkan di sini menjadi tanggal pinjam, tanggal kembali ya, supaya nanti tampilannya tidak dateadd ya. Nah, lihat lebih enak untuk dilihat ya, lebih mudah untuk dimengerti. Oke, itu juga adalah transaksi, tapi di sini ada perhitungan yang dikenakan terhadap sebuah field. Dalam hal ini adalah field dengan tipe data date. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika transaksi itu disatukan. Kita transaksi bisa menggunakan begin commit atau bisa menggunakan start transaction ya, mulai transaksi, dan commit. Ada dua akhirnya. Commit itu artinya transaksi harus selesai semuanya. Jika transaksi gagal, maka harus menggunakan perintah rollback. Rollback itu mundur, karena konsepnya adalah basis data sebelum dan setelah transaksi harus dalam keadaan konsisten. Ya, jadi kalau mungkin dalam bahasa yang lebih umum, rollback itu seperti undo ya. Jadi ada update terhadap sebuah field misalkan, atau dibaca sebuah field lalu dibatalkan baik pembacaannya maupun perubahan terhadap field tersebut. Tapi dalam hal ini kita akan membuat sebuah atau beberapa perintah itu selesai, sehingga harus diakhiri dengan perintah commit. Start transaction, jangan lupa pakai titik koma, lalu diakhiri dengan commit. Nah, di antara start transaction dan commit ini silahkan tuliskan satu atau mungkin beberapa statement SQL misalkan ya.
Tadi misalkan tadi sudah kita nama siswa natural join dengan siswa buku, di mana kita akan mencari siswa yang misalkan alamat siswanya tadi ya, baik. Oke. Setiap perintah satu seksi, misalkan dari select sampai dengan where, ini diakhiri dengan titik koma ya. Kalau kita mau lebih dari satu perintah, kita akan tuliskan statement kedua, misalkan dari 3 tabel, nama siswa akan ditampilkan, lalu siswa buku, tanggal pinjam, dan dari buku misalkan judul buku. Ini tidak bisa menggunakan natural join ya, karena dari 3 buku sekaligus. Siswa buku. Jangan lupa biasakan sebelum kita membuat kriteria, pastikan bahwa referential integrity itu sudah ditulis ya. Jadi antara misalkan primary key di tabel siswa harus sama dengan foreign key di tabel siswa buku ya, ID siswa. Lalu karena di sini ada 3 tabel, berarti ada 2 relasi dari siswa buku. Foreign key-nya itu adalah ID buku sama dengan buku, ID buku. Nah, kalau referential integrity-nya sudah selesai, baru bisa kita tambahkan misalkan syarat lain, misalkan buku judulnya itu harus sama dengan software engineering misalkan. Jangan lupa ditutup oleh titik koma ya. Kita cek lagi, mungkin ada kesalahan. Ini misalkan lupa ya, tidak menggunakan titik koma. Sudah betul semuanya, mulai dari start transaction sampai dengan commit. Klik go, start transaction dilaksanakan ya. Lalu set query yang pertama dilaksanakan, ini hasilnya. Lalu set query yang kedua juga dilaksanakan, ini hasilnya. Jadi dari start transaction sampai dengan commit ini menghasilkan 2 set tabel ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai transaksi. Bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3, mungkin juga bisa 4. Select from where dengan update, insert dengan update, dengan select, dan seterusnya. Kalau 1 mungkin tidak perlu menggunakan start transaction atau begin sampai dengan commit atau rollback. Tapi jika perintah SQL-nya lebih dari 1 set ya, seperti contoh yang barusan itu ada 2 set, harus menggunakan start transaction atau begin dan diakhiri dengan commit.
Oke. Baik, saya harap Anda bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan transaksi SQL ya. Silahkan mencoba. Oke, terima kasih.